Rupiah sedang menghadapi tekanan akibat keluarnya modal asing dan tingginya suku bunga global. Namun, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyiapkan langkah baru untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengkaji kenaikan remunerasi atau bunga dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus memastikan pengelolaan kas negara tetap optimal di tengah gejolak pasar keuangan dunia. Tak hanya itu, BI dan Kementerian Keuangan juga mempererat koordinasi untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar modal asing kembali masuk ke Indonesia. Gubernur BI Peri Warjio dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa meyakini sinergi fiskal dan moneter yang semakin kuat akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat nilai tukar rupiah, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan melanjutkan perang dengan Iran jika upaya kesepakatan damai kembali gagal. Untuk membahas lebih dalam, pemirsa, kami telah terhubung dengan pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko-Jati. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Pak Agung, ini Amerika Serikat berulang kali mengancam akan kembali menyerang Iran. Bagaimana Anda melihat ancaman kali ini? Apakah lebih ke arah strategi atau tanda putus asa? Jadi kali ini ancaman serangan Amerika Serikat terhadap Iran dimensinya jauh lebih mematikan dan terukur dibandingkan retorika sebelumnya, ya. Jadi ancaman ini bukan sekedar getakan diplomatik, melainkan eskalasi kinetik di lapangan. Karena dari berita terbaru kan Angkatan Laut Amerika baru saja menembak sebuah kapal niaga yang mencoba masuk blokade maritim. Tindakan seperti ini mengirimkan pesan bahwa Pentagon atau Amerika di bawah Menhan Pete Hegseth mengunci target dan tidak akan membiarkan satu kapal pun bisa lewat masuk atau keluar sebelum itu ditandatangani draft Jeddah itu. Namun di sisi lain ini juga dipicu oleh sikap Presiden Trump yang masih menggantungkan persetujuan terhadap draft MOU. Mereka rapat kemarin tetapi belum diputuskan, ya. Bahwa dari New York Times menyatakan bahwa Trump itu menggunakan ancaman militer ini sebagai instrumen pemerasan atau extortion, karena memang Trump itu dalam sejarahnya kan tidak mau menandatangani kalau perjanjian itu agak menguntungkan lawannya. Nah, cuman masalahnya ya tentu pasti lebih menguntungkan karena kan posisinya Iran lebih kuat. Iran yang memegang Selat Hormuz ya berarti memang harus lebih menguntungkan Iran. Nah, sementara wakil presidennya J.D. Vance itu mencoba pendekatan lebih pragmatis ya. Tapi justru Trump malah memperluas ancaman dengan mengancam Oman. Siapa tahu kalau Oman berani membantu atau bekerja sama dengan Iran untuk mengatur Selat Hormuz dan intinya juga Teluk Persia atau Teluk Arab. Ya. Kemudian juga karena ada masalah juga bahwa Pentagon itu juga agak panik sebetulnya ya, karena ada berita bahwa sebetulnya beberapa pesawat yang jatuh pada minggu atau bulan lalu itu ditembak jatuh menggunakan rudal baru yang dikirim dari Tiongkok. Nah, itu yang menimbulkan masalah karena sekarang nggak bisa sembarangan mau masuk menyerang, tidak semudah itu karena ada kemungkinan yang sudah mulai digunakan pertahanan udara yang lebih canggih yang digunakan dengan bantuan dari Tiongkok ataupun dari Rusia untuk radarnya ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa negara adidaya Amerika yang sebelumnya sangat powerful, menguasai Teluk, memiliki banyak pangkalan militer di Teluk yang siap menghadapi Iran, namun sekarang masalahnya semua pangkalan hancur dan tidak ada satupun kapalnya yang berani masuk ke dalam Selat Hormuz, mendekat Teluk Oman saja tidak.
Nah, itu sudah mulai kehilangan daya bukan daya pikat, daya menakut-nakutinya udah hilang. Ya. Ketika dia gagal menunjukkan lawan dengan ancaman ini, maka dia menggunakan kekerasan fisik telanjang atau coercion untuk melakukan tatanan. Itu mulai ketahuan kan, jadi kasar sekali dengan menggunakan ancaman dan menembak langsung. Oke, serangan lebih terukur dan lebih kuat. Apakah memang dapat dinyatakan siap meskipun ini Iran memiliki senjata nuklir, Pak Agung? Iran tidak memiliki senjata nuklir. Iran memiliki pertahanan udara yang lebih kuat, yang sudah dibantu oleh dari Tiongkok dan Rusia, sehingga meskipun tidak menjatuhkan dengan spektakuler, tetapi terbukti 48 pesawat militer Amerika, termasuk 23 drone yang mahal-mahal itu sudah dijatuhkan. Jadi praktis meskipun mungkin kurang diperhatikan, tetapi nyatanya tidak ada musuh Amerika setelah Perang Dunia Kedua berhasil menjatuhkan pesawat Amerika banyak sekali seperti ini dalam kondisi. Nah, itu yang membuat masalah. Jadi Amerika itu sekarang mengalami kelelahan imperial atau imperial overstretch. Nah, Amerika memiliki hard power yang absolut, punya pesawat bom B-2 Stealth, F-35, roda Tomahawk. Namun mereka tidak memiliki kemauan politik lagi karena untuk maju perang lagi akan menimbulkan masalah, yaitu masalah bidang ekonomi dan masalah politik dalam negerinya. Baik, bagaimana Anda bisa meyakini Pak Agung Iran tidak memiliki senjata nuklir? Di sisi lain juga dia juga mempertimbangkan adanya uranium ke China sebenarnya. Jadi Iran ini selama hampir mulai perjanjian JCPOA, jadi pada saat JCPOA atau perjanjian untuk pengawasan nuklir Iran tahun 2015 disetujui, itu dia punya uranium hanya 3,67%. Setelah dibatalkan oleh Presiden Trump karena perjanjian tidak menguntungkan 2018, itu Iran langsung memperkayanya dilanjutkan. Sekarang baru sampai 60%. Itu semua itu diawasi oleh Badan Internasional Atom. Jadi itu diawasi. Jadi hampir semua praktis diawasi karena semua pengayaan itu ada CCTV diawasi, diperiksa. Jadi betul-betul diketahui oleh masyarakat dunia. Memang tujuannya Iran bukan untuk membuat bom nuklir, tapi untuk mengancam Amerika. Kalau kamu mau melakukan saya seperti ini, saya bisa buat bom nuklir juga loh. Tapi sesungguhnya dia udah memang tidak pernah hanya sampai 60%, baru dia tidak punya yang lebih dalam lagi. Meskipun dia sanggup untuk membuat itu lebih tinggi lagi kandungan uraniumnya di perkayaan. Baik, Pak Agung, mungkinkah ini Amerika Serikat benar-benar akan melanjutkan perang terbuka melihat nampaknya negosiasi perpanjangan gencatan senjata ini mandek antara Amerika Serikat dan Iran? Gencatan senjata ini tidak mandek, tapi mengambang. Karena memang dibuat ngambang sama Donald Trump. Karena Donald Trump itu kan dia tidak mau membuat perjanjian kalau perjanjian itu menguntungkan lawannya. Nah, masalahnya adalah kalau perjanjian tidak dibuat, dia rugi. Sekarang kan kalau dulu biasanya kalau lawannya untung, dia berhenti aja gitu. Dia ruginya sedikit. Tapi masalahnya sekarang kalau saat perjanjian tidak ditandatangani dan tidak berlanjut, Amerika rugi besar karena makin lama minyak makin mahal, harga pada naik, nanti ada implikasi kepada ekonomi Amerika, ekonomi dunia, dan ekonominya, dan nanti kepada geopolitik, pada status politiknya dia pada saat pemilu setelah nanti, apalagi ekonomi Amerika bangkrut ya. Jadi masalahnya sekarang dia tetap masih berusaha untuk neken terus. Mungkin ya nggak akan ada perang terbuka, pasti nggak akan terbuka. Namun yang terjadi mungkin hanya serangan-serangan skirmish, misalnya serangan-serangan seperti yang kecil-kecilan, nembak sini, nembak situ, kemudian nanti nembak kapal, nembak ini, ya dibalas sama Iran kemarin menghantam Kuwait, menghantam ke ini. Nanti itu yang terjadi sama Israel menyerang Lebanon, modelnya begitu. Jadi tidak ada akan perang besar yang seperti kemarin yang diserang itu mungkin nggak lagi karena. Itu sangat merugikan Amerika juga kalau sampai ekonomi terganggu. Baik, Pak Agung, tadi saya sempat menanyakan terkait Iran mempertimbangkan untuk menyerahkan uranium ke China. Menurut Anda bagaimana bila ini terjadi dan kemungkinan hubungan antara China dan AS seperti apa nantinya? Memang kan China sekarang adalah pesaing kompetitor Amerika. Ya nggak ada masalah, China udah punya ratusan hulu ledak nuklir. Kalau dia dapat tambahan uranium disimpan di sana nggak ada masalah kan. Tapi memang yang negara-negara yang memiliki kemampuan itu ya hanya 5 negara pemilik nuklir. Ya jelas nggak mungkin diserahkan ke Perancis sama Inggris yang punya, tapi pasti Rusia dan China. Jadi dulu
yang merupakan penggaransi dalam JPOC yang pada bulan tahun 2015 itu kan Rusia. Jadi diserahkan sebagian uraniumnya ke Rusia. Nah, sekarang kalau jadi Cina ya mungkin nggak masalah. Cuman masalahnya adalah Amerika kan mau dia ya. Tapi mau nggak mau yang penting kan nuklirnya tidak di Iran, itu yang paling penting kan. Nah, ya sekarang gini loh, Amerika tuh posisinya lebih lemah. Lebih lemah dalam artian dia juga nggak berdaya mau nyerang lagi, nanti dia juga rugi. Nggak nyerang ini kok lawannya menjadi lebih kuat. Jadi tapi kan kalau memang Iran yang memegang Hormuz di bawah pengendalian dia, ya memang Amerika ya harus tahu posisinya tidak sekuat dulu.